Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Apa kabarnya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat ya, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik anak-anak, sekarang silakan kalian buka pena kalian halaman 125. Kita akan masuk ke subtema 3 dengan judul bermain di lingkungan sekolah. Namun sebelumnya, marilah sama-sama kita awali pembelajaran kita dengan berdoa. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini bisa kita pahami dengan baik. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Pendamping pembelajaran pertama. Kita akan mencari informasi melalui teks atau pengamatan gambar. Ya, kalau kita ingin mengetahui suatu informasi, salah satu yang akan kita lakukan adalah dengan cara bertanya. Nah, apakah itu bertanya melalui gambar atau bertanya dari teks? Ya, di sini kalau kita ingin membuat pertanyaan, yang harus kalian ketahui adalah kata tanya apa yang kita gunakan. Nah, kalian lihat tabelnya di sini ada beberapa kata tanya dengan fungsinya. Yang pertama ada kata tanya apa. Nah, kata tanya apa ini fungsinya untuk menanyakan benda atau menanyakan keadaan atau perbuatan. Misalkan, apa ini? Nah, ini benda ya. Nanti jawabannya ini pensil. Atau menanyakan keadaan. Apa kabar kalian hari ini? Nah, itu yang ditanyakan keadaan. Atau menanyakan perbuatan. Apa yang sedang kalian lakukan? Nah, kami sedang belajar. Nah, itu perbuatan yang ditanyakan menggunakan kata tanya apa. Kata tanya selanjutnya di mana? Ini untuk menanyakan, fungsinya untuk menanyakan tempat atau letak suatu benda. Misalkan, di mana pensil aku? Itu tempatnya. Pensil kamu ada di atas meja. Nah, ya, pensilmu ada di atas meja. Itu tempat ya, atau letak suatu benda. Di mana rumahmu? Nah, nanti itu menanyakan tempat ya. Rumahku misalkan di Jalan Mawar nomor 1. Nah, itu kita menggunakan kata tanya di mana. Kemudian kata tanya selanjutnya ada kata tanya kapan. Nah, ini fungsinya untuk menanyakan waktu. Ya, misalkan kapan kamu dilahirkan? Nah, aku lahir pada tanggal 1 Oktober tahun 2000. Nah, itu yang ditanyakan waktunya ya. Kapan kamu tidur siang? Nah, aku tidur siang pukul 1. Nah, itu menggunakan kata tanya kapan. Kemudian kata tanya siapa? Ini berfungsi untuk menanyakan orang atau pelaku. Misalkan, siapa namamu? Nah, itu nanti akan ditanyakan nama orangnya ya. Namaku Alisa misalkan. Kemudian kata tanya mengapa itu digunakan untuk menanyakan sebab atau alasan. Misalkan, mengapa kamu belum mengirimkan tugasmu? Nah, itu nanti sebabnya apa? Nah, mungkin alasannya karena aku belum selesai mengerjakan tugasku. Nah, itu menggunakan kata tanya mengapa. Dan bagaimana itu menanyakan keadaan atau cara atau proses. Misalkan, bagaimana kabar ibumu? Nah, itu yang ditanyakan kabarnya ya, keadaannya. Atau menanyakan cara, bagaimana cara membuat donat? Nah, itu caranya ya, nanti dijelaskan caranya. Atau proses. Nah, ini juga seperti contohnya bagaimana cara membuat bingkai itu. Nah, itu menggunakan kata tanya bagaimana. Kemudian berapa? Ini kata tanyanya berfungsi untuk menanyakan banyak atau jumlah suatu benda. Misalkan, berapa pensil yang kamu punya? Nah, itu nanti ditanyakan banyaknya ya. Aku punya 2 pensil misalkan. Nah, itulah beberapa kata tanya yang kita gunakan untuk membuat kalimat tanya. Ya. Nah, untuk membuat kalimat tanya, kalian harus menggunakan kata tanya tersebut ya. Dan jangan lupa
diakhiri dengan tanda tanya. Ya, sekali lagi, kalimat tanya itu diakhiri dengan tanda tanya. Selanjutnya, ayo berlatih, bacalah teks berikut, lalu kerjakan soal-soalnya. Kita baca sama-sama teksnya ya. Bermain di sekolah. Di sekolah Dedi terdapat lapangan. Pada jam istirahat, anak-anak senang bermain di lapangan. Mereka melakukan berbagai macam permainan. Ada anak-anak yang bermain bola dan lompat tali. Dedi dan anak laki-laki lainnya lebih senang bermain bola. Anak-anak perempuan lebih senang bermain lompat tali. Mereka menggunakan tali yang terbuat dari karet gelang yang diuntai. Bel berbunyi menunjukkan waktu istirahat berakhir. Anak-anak segera meninggalkan lapangan dan kembali ke kelas. Nah, itu teksnya ya. Nah, dari teks yang tadi kita baca, kita bisa membuat pertanyaan ya. Contohnya ini, nomor 2, buatlah pertanyaan sesuai isi teks menggunakan kata tanya berikut. Ini ada kata tanya apa? Nah, tadi itu apa untuk menanyakan benda, ya, benda atau keadaan ya, atau perbuatan. Coba, siapa yang bisa membuat kalimat tanya dari kata tanya apa? Ya, boleh ya. Di sini ada nama benda nih, ada nama benda tali. Nah, boleh ya. Apa yang digunakan oleh anak perempuan saat bermain lompat tali? Bisa ya seperti itu ya. Apa yang digunakan oleh anak perempuan saat, nah karena tidak muat boleh di atas sini, bermain lompat tali. Nah, jangan lupa akhir dari tanda kalimat tanya diakhiri dengan tanda tanya nih, akhir dari kalimat tanya ya, diakhiri dengan tanda tanya. Kemudian yang B, ada kata tanya siapa. Nah, silakan kalian tulis ya yang A tadi. Kata tanya siapa tadi untuk menanyakan orang. Nah, di sini ada banyak-banyak orang nih. Ya, boleh ya. Siapa yang bermain bola? Boleh ya. Siapa yang bermain bola? Nah, diakhiri dengan tanda tanya. Nanti jawabannya pasti orang itu. Siapa yang bermain bola? Ya, anak laki-laki atau Dedi dan anak laki-laki lainnya. Nih, siapa yang bermain bola? Kemudian ada kata tanya di mana. Nah, di mana tadi untuk menanyakan tempat atau letak benda. Nah, ayo kira-kira apa ya? Di sini ada nama tempat enggak? Iya, di sini ada nama tempat nih, lapangan. Ya, itu nama tempat, lapangan. Terus apa lagi? Ya, boleh ya. Di mana mereka bermain bola? Boleh, di mana mereka bermain bola dan lompat tali. Nah, di mana mereka bermain bola dan lompat tali? Nah, diakhiri dengan tanda tanya. Nanti jawabannya apa? Di lapangan. Nah, di lapangan itu kan nama tempat. Terakhir yang D, mengapa. Nah, mengapa itu untuk menanyakan sebab, alasannya. Nah, di sini apa nih kira-kira? Ya, betul ya. Mengapa anak-anak kembali ke kelas? Boleh seperti itu ya. Mengapa
anak-anak kembali ke kelas. Nah, akhiri dengan tanda tanya. Mengapa anak-anak kembali ke kelas? Nah, mengapa? Iya, karena bel sudah berbunyi. Jadi anak-anak kembali ke kelas. Nah, itu contoh membuat kalimat tanya berdasarkan teks. Ya. Kemudian nanti yang nomor 3, silakan kalian jawab pertanyaan-pertanyaannya ini. Kalian cari jawabannya di teks yang tadi kalian baca ya. A, B, C, D, dan E. Silakan kalian jawab di sini. Nah, itu pertanyaan berdasarkan teks. Sekarang ada lagi, kalian diminta untuk membuat 5 pertanyaan berdasarkan gambar. Kalau tadi membuat pertanyaan berdasarkan teks. Nah, kalau sekarang membuat pertanyaan berdasarkan gambar, buat sebanyak 5 pertanyaan. Misalkan, lihat di sini. Nah, boleh diawali dengan kata tanya yang tadi Ibu sudah berikan ya. Misalkan mau di mana? Di mana mereka bermain. Nah, boleh ya. Dan jangan lupa kalimat tanyanya diakhiri dengan tanda tanya. Kalian boleh langsung tulis di sininya ya. Iya, silakan tulis sebanyak 5 pertanyaan. Baik, selanjutnya kita akan belajar menyelesaikan soal yang berkaitan dengan pembagian. Di subtema 1 dan subtema 2, kalian sudah belajar tentang perkalian. Mudah kan perkalian itu? Nah, sekarang kita akan belajar pembagian. Apa sih itu pembagian dan bagaimana sih cara melakukan atau menyelesaikan soal pembagian? Nah, kalau perkalian, kalian masih ingat kan? Perkalian itu penjumlahan yang berulang-ulang. Kalian jumlahkan berulang-ulang ya, sebanyak yang diminta. Sekarang pembagian. Pembagian kembalikan dari perkalian. Kalau perkalian penjumlahannya berulang-ulang, maka perkalian itu ya pengurangan yang berulang-ulang ya. Sekalian lihat nih, pembagian itu ternyata pengurangan yang berulang-ulang ya. Jadi kalian bisa melakukan pembagian dengan cara mengurangi secara berulang-ulang. Contohnya, perhatikan di sini ada 8 dibagi 4 sama dengan titik. Nah, cara melakukan menyelesaikan soal ini, kalau mau menggunakan pengurang yang berulang-ulang, seperti ini langkahnya. Ya, 8, karena ini dibagi 4, maka kurangilah dengan angka 4 sampai hasilnya 0, sampai tidak ada sisa. Ya, 8 dikurang 4 berapa? Ya, 8 dikurang 4 sama dengan 4. Masih ada sisa 4 ya. Dikurangi lagi dengan 4. Ya, 4 dikurangi 4 berapa? Sama dengan 0. Ya, Ibu ulangi. Pembagian itu pengurangan yang berulang-ulang sampai habis ya, sampai 0 hasilnya. Perhatikan, 8 dibagi 4 sama dengan penyelesaiannya 8 dikurangi 4. Kenapa dikurangi 4? Karena sini pembagiannya 4. Ya, 8 dikurangi 4 sama dengan 4. Masih ada sisa ya. Lalu 4 dikurangi 4 sama dengan 0. Nah, ini sudah habis. Sudah 0. Maka 8 dibagi 4 kita hitung ada berapa kali pengurangannya nih. Ya, ada 1, 2. Maka 8 dibagi 4 sama dengan 2. Atau mungkin kalau cara ke samping mungkin kamu agak bingung, kalian boleh lakukan dengan cara ke bawah seperti ini. 8 dibagi 4 sama dengan cara ke bawah seperti ini ya. 8 dikurangi 4. Berapa hasilnya? 4. Nah, ini masih ada sisa nih 4 ya. Kita turunkan ke sini 4-nya. 4 dikurangi 4 sama dengan 0 ya. Nah, sekarang bagaimana cara mengetahui hasilnya? Caranya kalian lihat ada berapa kali pengurangan yang berulang-ulang. Berapa kali? Ya, 1, 2. Ada 2 kali pengurangan yang hasilnya sama sampai 0. Berarti 8 dibagi 4 sama dengan
0 ya. Contoh selanjutnya, misalkan 6 dibagi 3 sama dengan berapa? Nah, kalau pakai cara ke samping seperti ini boleh. 6 dibagi 3 artinya 6 dikurangi 3. Ya, lakukan pengurangan berulang-ulang sampai hasilnya 0. 6 dikurangi 3 berapa? Ya, 3. Masih ada sisa ya. Kalau masih ada sisa, kurangi lagi dengan 3. 3 dikurangi 3 sama dengan 0. Habis ya. Nah, maka hasilnya adalah bukan 0. Hasilnya kita hitung ada berapa kali pengurangan. 1, 2. Karena ada 2 pengurangan, maka 6 dibagi 3 hasilnya sama dengan 2. Atau mau pakai cara ke bawah seperti ini boleh. 6 dibagi 3 sama dengan, kalian hitung satu persatu jadinya 6 dikurangi 3. Kenapa dikurangi 3? Karena ini bagi 3 sama dengan 3. Nah, 3 ini masih ada sisa 3 ya. Maka kita hitung lagi nih, kita tarik ke sini. 3 dikurangi 3 sama dengan 0. Habis ya. Nah, sekarang 6 dibagi 3 hasilnya adalah, kita hitung ada berapa kali pengurangan. 1, 2. Ada 2 kali pengurangan, maka 6 dibagi 3 hasilnya sama dengan 2. Begitu ya. Itu cara pembagian dengan melakukan pengurangan yang berulang-ulang. Nah, seperti ini. 8 dibagi 4. Ini tanda bagi ya. Nah, tanda bagi itu seperti ini. Tuh, titik 2 ini tanda bagi. Atau ada cara lain dengan mengelompokkan bendanya. Ya, kalau ini dengan cara menghitung pengurangan yang berulang-ulang, ada lagi dengan cara menghitung dengan bendanya. Misalkan, lihat, di sini di atas meja Bu Guru punya 12 karet. Ya, 12 karet ini akan Ibu tempatkan di atas piring. Nah, perhatikan. Ibu mempunyai 12 karet. 12 karet ini akan Ibu tempatkan di 2 piring. Nah, hasilnya harus sama ya. Masing-masing piring harus sama jumlah karetnya ya. Kira-kira berapa hasilnya? Nah, kita hitung, kita bagi satu persatu. Ini 1, di sini 1. Ya, lagi. Ya, di sini 2. Di sini 3, ini 3 sampai habis. Sini 4, ini juga 4, yang ini 5, ini 5, di sini 6, di sini 6. Nah, maka masing-masing piring terdapat berapa karet? Ya, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini juga 6 pastinya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ini cara pembagian dengan mengelompokkan bendanya. Ya, lalu bagaimana kalau 12 karet tersebut Bu Guru mau tempatkan, mau bagi ke atas 3 piring. Ayo kita mulai ya. Ada 12 karet mau ditempatkan ke 3 piring. Kira-kira berapa hasilnya? Masing-masing piring mendapat berapa karet? Nah, kita taruh satu persatu ya, letakkan satu persatu. Ini 1, ini 1, ini 1. Yang sebelah sini 2, 2, 2. Ini 3, 3. Yang ini juga 3. Bagi sampai habis. Ini 4, ini 4. Yang di sini juga 4. Nah, sudah habis karetnya. Maka 12 dibagi 3 piring, hasilnya berapa? Setiap piring ada berapa? 1, 2, 3, 4. Piring yang di tengah juga pastinya ada 4 ya. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4 ya. Maka 12 dibagi 3 hasilnya, iya, hasilnya 4 ya. Nah, itu pengurangan, maksudnya pembagian dengan cara mengelompokkan
bendanya langsung ya. Kalian menggunakan bendanya langsung. Sekarang silakan buka buku pena kalian halaman. Nah, halaman 128. Kalian akan mempraktekkan langsung dengan bendanya. Ya, kalau tadi pengurangannya dengan pembagiannya dengan melakukan pengurangan berulang-ulang sampai habis. Sekarang di sini di 128 dengan cara praktek langsung dengan bendanya. Di sini membuat pembagian dengan biji-bijian. Biji-bijian ini bisa kalian ganti ya dengan benda-benda yang mudah kalian dapat. Boleh dengan tadi seperti ibu guru karet ya, atau di rumah kamu mungkin ada stick es atau dengan kancing atau apa aja ya. Kalian siapkan benda tersebut sebanyak 24 ya. Nah, setelah itu tentukan hasil pembagian dengan membagi benda tersebut ya. Misalkan 8 dibagi 2. Berarti kalian ambil bendanya itu sebanyak 8. Lalu tempatkan di 2 tempat. Tempatnya terserah, boleh piring, styrofoam atau yang lainnya ya. Kalian kerjakan nomor yang ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kerjakan 10-10-nya dengan mempraktekkan langsung dengan bendanya. Namun kalian kirimkan videonya itu hanya yang 2 saja ya. Dua pembagian aja, misalkan yang ini dengan yang ini. Tidak usah semua kalian videokan. Ya, kalian videokan 2 saja, misalkan 8 dibagi 2, kalian ambil bendanya 8, kalian bagi ke 2 tempat, berapa hasilnya. Gunakan kata-kata ya, sambil mendemonstrasikan ya. Namun semuanya tetap kalian isi ya, tapi yang divideokan hanya yang 2 saja. Terserah mau yang ini dengan yang ini, atau ini dengan yang ini, atau terserah apa saja, yang mana saja boleh, yang penting 2 ya. Mudah-mudahan kalian bisa memahami pembagian dengan cara mengelompokkan bendanya. Selanjutnya 129 menyebutkan alat dan bahan untuk menggambar imajinatif. Masih ingatkah kalian apa itu gambar imajinatif? Ya, betul. Gambar imajinatif adalah gambar yang dibuat berdasarkan hayalan. Misalkan, kalian sedang melamun, terus yang ada di bayangan kalian itu es krim. Nah, kalian tuangkan hayalan kalian itu ke dalam gambar. Kalian gambar bentuk ice cream. Nah, untuk menggambar imajinatif, ada banyak alat dan bahan yang dapat kamu gunakan. Pilihlah peralatan yang aman ya untuk menggambar. Misalnya, ini alat-alatnya nih, ada pensil warna, ada krayon, dan spidol warna. Ini alat untuk menggambar. Kalau bahan atau medianya di tema sebelumnya sudah dijelaskan ya, ada buku gambar, ada daun, ada kain ya. Kamu juga dapat membuat pewarna sendiri. Nah, kalau tidak ada pensil warna, krayon, dan spidol warna, kalian bisa membuat pewarna sendiri seperti cat warna. Cat warna yang aman dapat dibuat dengan menggunakan tepung dan pewarna makanan yang dicampur dengan air ya. Lalu bagaimana cara melakukan langkah-langkah menggambar imajinatif? Nah, untuk menggambar imajinatif, yang pertama harus siapkan alat dan bahannya. Ini bahan-bahannya dan alatnya, kertas gambar. Ini bahannya nih, kertas gambar itu bahannya. Alat tulis dan pewarna ini alatnya, peralatannya ya. Lalu langkah-langkah untuk menggambar imajinatif, yang pertama, bayangkan benda yang biasa digunakan untuk bermain. Misalkan kamu bayangkan untuk bermain apa ya? Misalkan kalian membayangkan bola. Nah, buatlah sketsa benda tersebut di kertas gambar. Yang kamu hayalkan bola, maka buat sketsa bolanya di kertas gambar. Kemudian warnailah sketsa tersebut dengan alat mewarnai. Bisa pensil warna, krayon, spidol warna, atau cat warna buatan sendiri. Kemudian warnai sketsamu dengan rapi ya. Iya, ini bisa kalian kerjakan. Selanjutnya, pendamping pembelajaran yang kedua, menuliskan cerita berdasarkan pengamatan gambar. Kalau tadi yang di pembelajaran pertama, kalian membuat pertanyaan dari gambar atau teks yang diberikan. Kalau sekarang, kalian menuliskan cerita berdasarkan gambar. Ya,
Ayo menulis cerita dari pengamatan gambar. Amatilah gambar dengan cermat, misalkan wujud benda pada gambar. Buatlah cerita singkat berdasarkan gambar dan cerita yang kamu dengar. Ya, di sini ada nih, ada gambar ya sedang melakukan apa ini. Kalian bisa membuat cerita. Nah, ya, menuliskan cerita berdasarkan gambar. Perhatikan gambarnya, lalu buat ceritanya. Kemudian lanjut ke muatan PPKN. Menyebutkan tata tertib di sekolah. Nah, dimanapun kalian berada, pasti ada tata tertib. Apa sih itu tata tertib? Tata tertib merupakan peraturan yang harus dilaksanakan dan ditaati. Di sekolah kalian juga terdapat tata tertib. Mematuhi tata tertib membuat hidup menjadi lebih disiplin. Contoh tata tertib di sekolah adalah memakai seragam sesuai jadwal. Jadi kalau kalian nanti sudah mulai masuk sekolah, kalian gunakan seragam sesuai jadwal. Hari Senin memakai seragam putih-putih dengan perlengkapan tambahan untuk upacara, topi, ikat pinggang, ya, dan sepatu berwarna hitam. Hari Selasa seperti itu. Apa jadwal hari Selasa? Ya, putih merah. Hari Rabu mungkin karena kalian PJOK berarti kalian memakai kaos olahraga, dan seterusnya sampai hari Jumat. Nah, di sini ada Senin, Selasa, Rabu. Nah, Rabu ini ya. Oke, itulah salah satu tata tertib yang ada di sekolah, memakai seragam sesuai jadwal. Baik, demikianlah pembahasan kita pada hari ini, pembelajaran 1 dan pembelajaran 2 di subtema 3. Mudah-mudahan kalian bisa memahaminya dengan baik. Silakan kerjakan tugas yang Ibu minta, terutama tugas ya pembagian dengan mengelompokkan benda yang ada di halaman 128. Minta bantuan yang membimbing kamu belajar ya. Cukup sekian dari Ibu, tetap semangat belajarnya, jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.